Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumitu man ata'ahu binasril mubin wa yuzazi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana minasyirki wan nifaq wa hassil maqasidana wa balligh muradana fid dini wad dunya wal akhirah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati tuan rumah sahibul bait, Ibu Nyai beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, panjang umurnya, banyak rizkinya, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, doa-doanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan juga putra beliau yang baru saja menyampaikan sambutannya yang lantang, cepat ya, karena memang hari ini MC Jumat jadi lancang, wah lantang ya bahasanya. Dan juga mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau niatkan semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bang Oji, Bang Saiman, orang-orang tua kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan yang kita baca semua Allah ganjar pahala yang berlipat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saya duduk dekat prasmanan, bau sop kambing ini enak banget ya. Ya, apa tutup sama doa baik ya, setuju nggak? Ya, ini bau sop kambing ini ya, dari tadi jalin nyolek baik jangan lama-lama. Ya, wangi banget sop kambing ini ya. Dan yang ngopi-ngopi, yang mau makan dah, kalau nggak malu mas silakan ya. Nah bapak ibu jamaah yang berbahagia, nggak lama saya sampaikan apa setengah 12 insya Allah. Saya pengen menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 yang merusak silaturahmi. Ada 4 perkara yang bisa merusak nilai silaturahmi. Ada berapa? 4. Baik silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan warga atau masyarakat, silaturahmi dengan musola, silaturahmi dengan masjid, silaturahmi dengan antar majlis taklim, ataupun silaturahmi dengan keluarga sendiri. Maka 4 faktor ini wajib kita jauhi. Ada berapa? 4. Ada 4 yang harus kita hindarkan dalam nilai silaturahmi, supaya silaturahmi ini nilainya dunia dan akhirat. Yang pertama yang bisa merusak nilai silaturahmi, takabur. Apa itu takabur? Sombong ya. Nilai silaturahmi ini bakal rusak kata Nabi kalau diantara ada manusia yang sombong. Sombong tuh angkuh ya, memamerkan apa yang dia punya, baik ilmunya, baik hartanya, baik jabatan dan kedudukannya, baik apa yang dia punya, sombong. Maka kalau orang sombong, jangankan manusia, iblis aja diusir oleh Allah dari jawab yang keras, iblis diusir oleh Allah dari surga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, Al-Baqarah tuh. Gara-gara sombong, iblis nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, diusir dari. Nah kita kalau sombong diusir dari mana? Ini kita nih perkara sombong kadang kita nggak sadar ya. Ngobrol kemarin habis beli mobil nggak berasa, itu mah ya tibang kedip doang.
beli mobil kedip, bayangin 1 miliar. Ini orang kadang-kadang ya kemarin kita sih bis beli emas ya buat kuping ya, yang atuh yang kanan, kuping kanan 5 kilo, kuping kiri 5 kilo ya. Udah berapa kilo tuh, belum lagi yang tangan dari sikut sampai pergelangan emas semua ya, 10 jari dipakein semua, belum lagi yang kalung 15 kilo, jalan ngamplek orang stroke tuh, lihat tuh, nauzubillah ya. Belum lagi yang di hidung ditindik emas juga berapa, 30 kilo tuh hidung dibilang mancung doer tuh, nauzubillah. Jangan nilai kesombongan ini jangan ada dalam silaturahmi. Kadang-kadang nih mohon maaf, harta udah kita beberkan, ilmu juga kita beberkan ya, udah beres ilmu, jabatan kita beberkan dalam nilai silaturahmi, maka bakal merusak ya. Maka jangan sampai begitu juga dalam keluarga. Ente mah kalau ada yang nggak kawinin perawan tua, lah tengik buat lagunya itu. Tuh nggak boleh tuh ya. Ente kalau nggak ada saya mah nggak bakal kawin ente ya, karena saya ini orang yang menerima ente apa adanya. Kalau nggak ada anak ente nggak bakal kawin perawan tua ente. Masya Allah, nggak boleh tuh ya. Jodoh mah dari Allah, semua kudrat wal iradahnya Allah yang gerakin, tinggal bagaimana kita menerima qada dan qadarnya Allah. Maka jangan sombong, ketika apapun yang kita punya maka semua kembali kepada Allah. Nah kita silaturahmi, mau yang bulanan, mau yang mingguan, mau yang di masjid, mau yang di musola, mau yang di majelis taklim, maka jauhi sifat sombong ini yang kita punya, supaya silaturahmi terus akan bisa berjalan. Berapa banyak orang yang gara-gara sombong akhirnya putus tali silaturahmi. Jangankan dengan masyarakat, jangankan dengan warga, dengan keluarga sendiri, kalau sombong orang nggak bakal deketin. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju saya bicara begini? Maka jangan sombong, nilai ini dalam diri kita jauhin. Iblis sombong aja diusir, apalagi manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa merusak nilai silaturahmi? Tamak. Bahasa orang kita toma. Apa itu toma? Rakus. Toma rakus tuh ya. Pengajian begini kue diembat semua, kira-kira kita ngomong apa itu? Lo coba itu ya, pisang dikandut ya, apa baik dimasukin ke plastik tuh nggak kebagian yang lain tuh, lihat tuh. Ya, rakus dalam kue aja kita gerundal, apalagi ngerakus dalam hal harta tuh. Ya, apa baik itu? Ngaji sih nggak banyak yang dibawa, karung yang taruh di tas tuh, apa baik dikandut ya, ada sambal dituang, keripik dikandut, pisang ditaruh, jeruk taruh peci, wah itu. Ya, ini rakus ini, masya Allah. Jangankan di keluarga, saya bilang, kalau di masyarakat aja kita rakus, apa baik kita makan dijauhin orang ya. Uang yatim dimakan, bener nggak? Uang yatim diembat, uang musola diembat, uang masjid diembat, uang sumbangan orang diembat juga. Itu bakal merusak ya nilai silaturahmi nih. Maka jangan tamak. Berapa banyak sejarah yang menceritakan bagaimana orang-orang yang tamak dalam perkara-perkara dunianya dihancurkan oleh Allah. Korun tahu Korun? Korun tahu? Siapa Korun? Korun siapa? Hah? Korun siapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya kasih pisang satu. Korun itu masih saudara dengan Nabi Musa alaihi salam. Masih saudara, tapi tamak, rakus ya, rakus. Disuruh zakat oleh Allah lewat wasilah Nabi Musa, dia bilang apa? Itu cuman ledek-ledekan ente supaya ente mau harta aneh tuh, ditenggelamkan oleh Allah. Maka kalau kita nemu emas dalam tanah namanya harta. Nah itu berapa banyak orang yang rakus dalam perkara dunianya, dalam meninggalnya disusahin oleh Allah, ada nggak?
Ada nggak? Dalam su'ul khotimahnya, wafatnya disusahkan oleh Allah. Kenapa? Rakus dalam perkara dunianya, apalagi dalam perkara warisan. Masya Allah. Biasanya yang rada tengik yang pertama biasanya. Ini kan gua anak pertama nih, wah dia ngatur semua tuh ya. Nah, itu ada adik dah dapat sekian yang pertama banyakan itu. Ini harta warisan nih, rakus. Maka tinggal nunggu su'ul khatimahnya ya. Nauzubillah ya. Maka nilai silaturahmi jangan sampai rakus kita ya. Jangankan keluarga, kalau keluarga kita sendiri lah, keluarga kita sendiri nih, bini rakus apa baik dibeli, suami marah nggak? Suami marah nggak? Dikit-dikit belanja, dikit-dikit belanja, dikit-dikit belanja. Suami, dek mah belanja mulu, enggak, tenang aja pokoknya pakai pinjol. La ilaha illallah, pakai pinjol belanjanya, pinjaman online. Berapa banyak orang gara-gara pinjol akhirnya pecah rumah tangganya? Berapa banyak gara-gara bangke akhirnya rumah tangganya cerai berai? Benar? Ada nggak kejadiannya? Ini Masya Allah Karim ya. Kemarin Pak di Pemda ada Ustadz S2, bayangin, jebolan pesantren Jawa Tengah, punya utang dipinjol 36 juta Pak. Bayangin, Ustadz ngajar pesantren utangnya dipinjol 36 juta. Masya Allah. Akhirnya kita dengan tim kita beresin ya, supaya bagaimana orang ini ada solusi dan jalannya. Berapa banyak orang gara-gara utang akhirnya bunuh diri. Di Gorontalo karyawan Indomaret bunuh diri gara-gara pinjol. Belum lama di UI ya, anak mahasiswa membunuh adik kelasnya gara-gara pinjol ya. Gara-gara pinjol suami dan istri bertengkar, akhirnya cerai berai gara-gara pinjol. Maka jangan pinjol, bahaya, riba tuh ya. Minjemnya mah enak, 1,5 dapatnya 800.000 tuh. Bener nggak? Bener ya. Itu sama tahu dari orang ya, bukan saya make, enak aja ya, saya tahu dari orang itu ya. Maka jangan rakus ya, kita nikmati hidup qanaah apa adanya ya. Hak orang ya hak orang, hak kita ya hak kita. Jangan kita pernah ambil hak orang untuk sementara hidup di alam dunia, akhirnya mati kita jadi su'ul khatimah. Maka jangan rakus, maka jangan tom. Kalau suami rakus, istri kesel nggak? Istri kesel nggak? Lah dikit-dikit beli batu cincin, dikit-dikit beli burung, lah coba itu. Lah dikit-dikit beli motor, dikit-dikit beli apa lagi? Ya, lah bini kesel itu ya. Apa be digaruk, kuku dipanjangin tuh bini, mata dimerah-merahin. Nah, itu kesel ngeliat kayak begitu. Kenapa? Rakus ya. Maka nggak boleh kita rakus dalam perkara dunia. Innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan alias rakus. Tuh yang kedua. Yang ketiga saya singkat, apa yang bisa merusak nilai silaturahmi? Hasad. Apa itu hasad? Iri wa dengki. Tuh, dengki, iri, ngelihat orang sukses kesal, ngelihat orang nyungsep tepuk tangan, tuh iri itu ya. Dia mah kan sukses miara tuyul itu, ada baik tuh dia mah sukses kan ada itu pesugihannya tuh. Dia mah sukses karena nyuap, sukses karena menjilat tuh, nggak boleh tuh iri dengki. Lihat dia mah tuh putih, hidungnya mancung, operasi ember kan dia itu, tahu operasi ember? Nggak boleh kita iri hasud dengan keluarga, nggak boleh kita iri hasud dengan siapapun, nggak boleh. Karena hasud, iri, dengki akan memakan pahala nilai kita dengan orang lain ya. Hilang nilai pahala kita, diambil dengan orang lain. Kenapa? Karena kita hasud dan iri kepada orang dalam keberhasilannya. Semua udah ada takaran dari Allah. Harta dia lebih daripada kita, itu semua dari Allah. Harta kita kurang, harta kita lebih, semua takarannya dari Allah. Istri kita kata orang jelek, yang penting kata kita yang benar tuh ya itu. Ya
Biarin kata orang jelek istri kita, kata kita bidadari yang membawa kita menuju kepada surga, ya. Biarin kata orang suami kita jelek, dibilang mancung kagak, pesek iya, biarin. Ya, kata kita ganteng, ya, Romi dan Juli, biarin kata orang apapun. Yang penting kata kita nggak boleh kita hasut dalam perkara apapun, baik dalam ilmu, harta, jabatan, ataupun dalam hal fisik. Nggak boleh kita iri dan hasut kepada siapapun. Ya, paham sampai di sini? Paham po sampai di sini? Ini bakal merusak nilai silaturahmi kita nih. Ya, dan yang terakhir yang bisa merusak nilai silaturahmi kata Nabi, suuzon. Tahu suuzon? Apa suuzon? Ngomong suuzon apa? Berprasangka jelek, berprasangka buruk. Tuh, dia datang, jangan-jangan mau mata-matain saya nih. Nah tuh, nah dia datang ke rumah, jangan-jangan minjam. Tuh, nggak taunya bener. Ya, dia datang lagi, rokok habis dah. Ya, dia datang, kopi habis dah. Ya, dia datang lagi. Nih Ustadz kemana-mana nggak pernah bawa rokok ini kan. Tuh, ya, maunya minta mulu nih, kemana-mana bawa korek doang nih. Ini orang namanya Ustadz pesimis namanya nih. Ya, yakin dia bakal dapat rokok begitu. Ya, ada nggak yang begitu? Aduh, ini nggak boleh kita suuzon, nggak boleh. Ya, nilai suuzon kita. Ya, dia lagi simpo anu. Kalau main kemari pasti apa ngegratak, telur dia kandut, cabai dia kantongin, minyak dia minum. Nah, kayak apa baik itu. Ya, nggak boleh suuzon kita. Itu dalam, ya, dalam Al-Quran suuzon itu bagian daripada dosa. Nah, kalau kita banyak suuzon, maka kita dosa mulu akhirnya. Suami istri kok nggak boleh suuzon. Ya, ini kok mama asal dibagi duit habis kemana larinya ya tuh. Ya, tuh nggak boleh. Jangan-jangan nih. Ya, ini kok bapak asal gajian kok berkurang, jangan-jangan punya taruhan nih. Nggak boleh suuzon. Kalau curiga silakan, suuzon nggak boleh. Ya, maka ini kita penting kita jauhkan sifat suuzon kita, baik kepada manusia makhluk Allah ataupun kepada Allah. Nih terakhir saya kasih terakhir. Ada hadis qudsi yang menyatakan begini, kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku aja, kata Allah. Kalau dia prasangkanya baik kepadaku, aku baik kepadanya. Kalau prasangka dia jelek kepadaku, maka aku jelek juga kepadanya. Tuh kata Allah begitu. Jadi bagaimana prasangka hambaku aja udah. Kalau dia bagus prasangkanya kepadaku, kata Allah, maka aku bagus kepada dia. Tapi kalau dia jelek prasangkanya kepadaku, maka aku jelek juga kepadanya. Ya Allah, ini kok rezeki pelit amat cuman segini ya. Maka segitu nilainya. Tuh, ya Allah, kenapa dapatnya cuma segini? Ya segitu karena nilai suuzon kita kepada Allah. Maka jangan pernah suuzon kepada Allah. Semua ada nilainya di depan yang terbaik buat kita. Kalau dikasih semuanya, barangkali kita ama sholat lup. Barangkali kalau dikasih rezeki lebih kita ama musolah lup. Barangkali kalau dikasih rezeki lebih kita ama yatim lup. Ini yang kita khawatir. Maka ditirit oleh Allah rezeki kita. Sekarang sekian, besok sekian, sekarang sekian, besok sekian. Supaya apa? Ada nilai yang terkandung di dalamnya, supaya kamu jangan lupa kepada yang memberikan rizki. Siapa yang ngasih rizki? Siapa yang ngasih duit? Allah. Yang ngasih duit siapa? Suami. Ya, yang ngasih duit suami tuh. Maka nggak boleh suuzon kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 yang saya sampaikan ini, jauhi perkara ini, ya, jauhi nih perkara ini nih. Ya, jangan sampai nanti nilai silaturahmi kita jadi rusak, baik dengan keluarga, dengan saudara, dengan masyarakat, ataupun dengan majlis talim yang lainnya. Takaburnya, hasudnya,
tomaknya, suuzonnya jangan sampai tertanam dalam diri, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhin kita dari sifat jelek ini. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kebersamaan kita, Allah jaga kekompakan kita, kita bersama dan kompak, dan insya Allah kita bersama dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara kebaikan. Amin ya rabbal wa'fana ya karim. Allahumma bihaqqil fatihah wa syirril fatihah wa karamatil fatihah wa hidayatil fatihah wa shifail fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa yadfi al bala ya Allah wa yadfi al bala ya rahman wa yadfi al bala ya rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa ayatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.